Jadi anak kita insya Allah muslim semua gitu ya. Karena kalau dari hadis tadi, anak-anak yang kita lahirkan itu punya potensi tauhid untuk menyembah Allah. Maka jika anak-anak tersebut wafat sebelum baligh, mereka menjadi penghuni surga semua. Ibu-ibu soleh-solehah yang pernah ditinggal anak, entah itu keguguran, entah itu wafat sebelum baligh, insya Allah mereka sudah menanti kita di pintu surga. Orang kalau masuk ke dalam gedung, ada yang nyambut senang. Masuk ke dalam surga disambut sama anak kandung, pasti senang. Tetapi waktu diuji dengan keguguran, dengan kehilangan gitu ya, itu sesuatu yang menyedihkan gitu. Makanya pahalanya nggak kaleng-kaleng, disambut sama anak-anak kita di surga insya Allah. Maka tugas kita bagaimana anak-anak ini kita akan bawa. Kita bawa kemana anak-anak ini? Umar bin Khattab pernah bertemu dengan seorang bapak yang dituntun oleh ayahnya dan lapor pada Umar. Yang Umar, anakku ini anak durhaka. Bagaimana? Kemudian Umar bertanya lagi, apakah kamu sudah memberikan haknya? Akhirnya anak ini bertanya, ya Khalifah, ya Umar, sebetulnya hak anak itu apa saja gitu. Maka Umar berkata, hak anak ada 3. Yang pertama, mendapatkan ibu yang baik, ibu yang muslim. Yang kedua, mendapatkan nama yang indah. Yang ketiga, mendapatkan pendidikan yang baik juga. Ibunya baik, namanya baik, pendidikannya juga baik. Apa kata anak ini? Ya Umar, ya Khalifah, aku tidak mendapatkan 3-tiganya. Ibuku seorang majusi, dia bukan muslimah. Dia penyembah api. Aku tidak mendapatkan hak yang pertama. Yang kedua, aku diberi nama dengan nama yang buruk. Kalau nggak salah namanya Jahmi, yang artinya cecurut. Yang ketiga, orang tuaku tidak pernah mengenalkan satu huruf pun dari Al-Quran. Apa kata Umar? Kalau begitu nak, bukan kamu yang durhaka, tapi orang tuamu yang durhaka. Jangan sampai 3-tiganya belum kita berikan. Kita minta anak-anak kita menjadi anak yang menyenangkan, anak yang soleh-solehah, tetapi 3-tiganya tidak kita berikan. Satu dapat ibunya orang Islam, tapi yang kedua mungkin namanya kurang indah. Namanya indah sebagai doa, tapi mungkin pendidikannya tidak kita berikan dengan baik. Maka jangan sampai, naudzubillah ya, anak-anak kita menghujat kita. Di dunia saja kalau dihujat sama anak sedih, gimana di hari kiamat? Ini ada contoh, saya pernah ngisi di salah satu, udah lama sekali, di pejabat NATO. Dia minta saya karena anaknya mau nikah dengan non-muslim. Udah lama sekali. Mungkin saya baru pulang dari Pakistan sekitar tahun 99, 2000 lah gitu. Qadarullah, ketika sampai ke sana, saya bertemu dengan ibunya dulu kan, ibunya sedih, ibunya kecewa karena anaknya menikah dengan non-muslim, beda agama. Setelah ngobrol sama ibunya, baru saya ketemu sama anaknya. Anaknya laki-laki, dia bilang apa? Bu, mama bilang apa? Mungkin ini pelajaran saja ya, niatnya mengambil pelajaran saja. Boleh jadi sudah pensiun, boleh jadi dia sudah punya anak, sudah tua, karena waktu itu kita masih sama-sama muda. Saya bilang, mama bilang sedih, mama bilang kecewa karena putra kesayangannya harus menikah dengan non-muslim. Apa jawabannya? Mama sedih, mama kecewa. Sejak kapan mama punya rasa itu? Saya dengerin langsung dek gitu ya. Kenapa mas? Mama memang pernah ngajarin agama? Nggak pernah bu, katanya. Mama nggak pernah ngasih tahu agama Islam itu ngapain, katanya. Saya pikir agama itu cuma tradisi orang Islam ke masjid, tradisi orang non-muslim ke tempat ini, orang Hindu Buddha ke sini dan seterusnya gitu ya. Saya nggak tahu kalau itu adalah agama. Aduh, ngeri juga nih, di dunia udah gitu ya. Sampai akhirnya qadarullah, turun hujan deras sekali. Saya mau sholat asar.
Karena hujan, jadi kepulangan saya tertunda. Saya bilang, Mas, saya boleh numpang sholat di sini? Apa jawaban dia? Bu, Ibu kalau mau numpang sholat di sini tuh nggak ada mukena. Terus Ibu tanya Mama, menghadap kiblat pun Mama nggak pernah tahu. Sedih bener ya, maksudnya rumah sebesar itu, seluas itu besar Ibu rumahnya. Sedih gitu. Sampai akhirnya saya bilang sama Ibu coba sama Mama. Betul ya Bu, boleh saya numpang sholat di sini gitu. Kayaknya dia manggil siapa? Manggil ART-nya. Asisten rumah tangga. Mbak, punya mukena nggak Mbak? Ya Allah, saya sedih banget. Mukena seorang mbak pada masa itu ya, bukan seperti mukena mbak-mbak sekarang kan keren-keren gitu ya. Warnanya nggak jelas, pun sepertinya udah kurang layak pakailah gitu. Sampai akhirnya menghadap kemana ya Bu? Nanya lagi, Mbak, ini menghadap kemana? Sedih banget dengarnya. Dalam hati saya, bagaimana anaknya tidak menghujat? Di dunia sudah dihujat, apalagi di hari kiamat. Makanya Ibu tanya saja sama Mama, mana arah kiblat? Mana arah sholat? Bagaimana cara sholat? Saya nggak tahu Bu. Saya nggak tahu bagaimana cara saya sholat. Al-Quran itu hurufnya apa saja saya nggak tahu Ibu, saya nggak tahu gitu. Makanya sejak kapan Mama punya rasa kecewa sama sedih ketika saya menikah dengan non-muslim. Setelah saya tahu itu, saya nggak lagi menghubungi ibunya. Saya bilang, Mas, ini nomor saya. Kalau ada pertanyaan seputar agama Islam, bisa DM, bisa tanya saya bilang. Gak lama betul tuh Bu, sepekan teleponnya, waktu itu masih ada telepon rumah ya, belum secanggih sekarang ya. Telepon ke rumah, kemudian nanya, Bu, istri saya kok mimpi nyebrang sungai, terus di sungai ada huruf W, tapi ada ujungnya. Mas, jangan-jangan itu lafaz Allah. Karena kan seperti huruf W kan, Allah, ada ujungnya. Saya merinding setiap ingat itu. Mas, boleh jadi calon istri Mas ini mu'alaf. Bimbing ya Mas, panggil guru ke rumah. Maafkan semua kesalahan Mama. Belajar bareng sama istri seakan-akan dia mu'alaf juga, cuma pernah bersyahadat. Baik Ibu, saya akan panggil guru. Jadi anak ini menikah dengan mu'alaf, tapi sepertinya dia sebagai mu'alaf juga. Nggak tahu bagaimana cara sholat, bagaimana huruf hijaiyah, nggak pernah kenal satu huruf. Jadi pertanyaannya, kita termasuk ibu yang sudah memberikan hak-hak anak atau belum? Begitu. Ketika tema ini disampaikan kepada saya, pembahasan itu kan tarekat ya. Tarekat itu bahasa sufi yang cenderung kepada spiritual. Dan spiritual itu bisa individu, bisa terorganisir satu komunitas atau satu grup yang perlu ada pembimbingnya. Itu tarekat tuh begitu. Berbeda dengan ibadah-ibadah keseharian yang kita lakukan. Maka saat kita pengen banget punya anak soleh-solehah, Ibu mohon maaf usianya sudah 40 atau belum ya? 30-an ya? Ada yang sudah 40? Saya takutnya Ibu umurnya belum 40. Sorry, kalau anak Ibu usia 0 sampai 7 berapa orang? Saya takut masalah umur. Cuma sedikit, 0 sampai 7 tahun. Iya, yang anaknya 0 sampai 7 ada. Oke. 7 tahun pertama ya. 7 tahun kedua ada. Ibu kok cuma sedikit. Usia anak-anak Ibu berapa? Jangan-jangan saya salah nih. Hah? Udah ada yang kuliah? Saya pikir Ibu Mahmud Abbas. Tahu ya Mahmud Abbas? Mamah muda, anak baru 1. Oh Ibu udah, berarti usia anak-anak Ibu sudah 3 tahun, 7 tahun ketiga?
15 ke atas. Oh, I see. Variatif. Jadi yang 7 tahun pertama ada dikit ya. Yang 7 tahun kedua juga sedikit. Berarti yang paling banyak 7 tahun ketiga. Masya Allah. Ibu awet muda mungkin nikah muda ya, jangan-jangan. Kemungkinan nikah muda atau karena skincare dan suami care. Iya kan? Skincare tuh dengan suami care dua-duanya penting. Jadi skincare penting, suami care juga penting. Makanya saya agak ekspektasi saya salah ya. Saya pikir Ibu Mahmud Abbas. Kenapa saya tanyakan umur? Gini Ibu, kalau masih 0 sampai 7 tahun itu kan nanti amalannya berbeda dengan yang gitu Bu maksudnya. Kalau usia kita di atas 40 itu 2/3 dari umur kita sudah kita pakai. Tinggal yang sepertiga kita mau bawa kemana. Tapi kalau ibu baru 30 kan berarti logikanya kan baru sedikit yang dipakai gitu. Berarti wajah ibu-ibu 40-an lah ya sudah ya. Allah ketika berfirman, tadi Korea sudah membacakan di surat Luqman, ada kalimat wahnan ala wahnin, capek di atas capek. Ibu itu di hadapan Allah di dalam agama kita derajatnya 3 tingkat lebih tinggi dari seorang ayah. Mengapa ibu mengandung ketika ayah tidak bisa mengandung? Ibu melahirkan ketika seorang ayah tidak bisa melahirkan. Begitu juga ibu menyusui ketika seorang ayah tidak bisa menyusui. Kalimat Allah wahnan ala wahnin, lelah di atas lelah, capek di atas capek. Puncaknya seorang ibu itu capeknya pada saat hamil. Disitulah sejujurnya bentuk tarekat kita sudah dimulai gitu. Kalau misalnya ibu pernah dengar nggak baby nyungsang, baby harus sesar, baby itu sebetulnya babynya pengen ibunya memperbanyak sujud agar nanti posisi dia pun ikut sujud begitu. Makanya sudah dimulai ketika sedang hamil, terutama sebelum 4 bulan. Karena kalau sudah 4 bulan itu sudah ditiupkan ruh oleh Allah. Prosesnya gini, nanti ibu bisa lihat di surat Al-Mu'minun atau bisa lihat di dalam hadis, proses terciptanya manusia itu 40 hari itu segumpal sperma. Suami istri menikah berhubungan itu ada segumpal sperma, prosesnya 40 hari. Setelah 40 hari ini segumpal sperma ini menjadi segumpal darah, zigot dan seterusnya. Jadi nanti segumpal darah ini mengental lagi menjadi segumpal daging. 40 hari ya, 40 hari sperma, 40 hari menjadi segumpal darah, berubah 40 hari segumpal daging. Totally jadi berapa hari? 120 hari berapa bulan? 3 bulan, Memang enakan ngitung uang daripada ngitung janin. Karena 3 proses ya, segumpal sperma, segumpal darah, segumpal daging. Emang enaknya 3 bulan gitu ya. 120 hari itu sama dengan 4 bulan. Pada saat usia anak ini 4 bulan, maka dutanya Allah, malaikat diperintahkan untuk meniupkan roh ke dalam janin kita. Nah, ketika janin itu ditiupkan roh, maka ditentukan sama Allah 4-4-nya. Jadi kalau kita sudah tahu 4 ini sudah ditentukan, tugas kita, ranah kita hanya duit. D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhlas saja menjalankannya. T-nya tawakal, itu ranah kita. Karena yang 4 ini ranah Allah, sudah ditentukan ke dalam janin kita 4 hal. Apa yang pertama? Bikat birizkihi, sudah ditentukan rezekinya. Nanti dia nikah dengan siapa, bekerja di mana. Sebetulnya ya Bu, kalau kita mau imani ini, hadis atau ayat ini, itu kita tenang banget.
Tetapi masalahnya ranah kita belum kita jalankan. Ini biarkan ranah Allah saja. Jadi ditetapkan oleh Allah di dalam kandungan kita ini, janin ini pertama rezekinya. Apakah nanti suaminya 3T, takwa tampan tajir, atau 3T yang lain, tua, tulali, tertindas gitu. Kita nggak pernah tahu nih Bu, itu rezeki itu. Pasangan rezeki, anak rezeki. Berapa nanti anak yang akan diberikan oleh Allah untuk dia? Ada kan Bu yang anaknya 1 gitu ya, 5, 7, 10. Ada yang golkar, kesenggol mekar. Lihat suami hamil, lihat suami lagi hamil lagi. Di WA saja udah langsung hamil, tuh bisa. Ini rezeki Bu. Ada yang tidak diberikan keturunan, ada kan? Even dia sudah usaha, insem sudah, bayi tabung sudah, belum diberikan. Itu karena ditentukan dalam kandungan dia waktu berumur 4 bulan. Jadi kita tuh kalau udah tahu hadis ini, ayat ini, kita nggak pernah komplain sama Allah. Kita hanya menjalankan saja. Kalau rezekinya sudah dikatbi rizkihi wa ajali, amal apa ajalnya. Umur berapa dia akan hidup di bumi ini? Apakah 10, 20, 50, 70 dan seterusnya? Sudah ditentukan. Cara wafatnya bagaimanapun sudah. Ada yang karena sakit, ada yang kecelakaan, ada yang karena peperangan, ada yang nyantai saja seperti orang tidur. Sudah Allah tentukan juga. Itu ranah Allah ya Bu. Ini kita agar bisa tahu mana ranah Allah dan mana ranah kita gitu. Yang ketiga amalnya. Aktivitas dia, misalnya mohon maaf, ketika dia naik mobil ini ternyata kecelakaan, itu karena memang prosesnya dia untuk menjemput ajal begitu. Ada seorang kakak bilang ketika adiknya kecelakaan naik salah satu mobil umum, dia bilang apa? Lagian si adik pakai naik angkot, naik angkutan umum, kan adik nggak pernah naik mobil itu gitu. Kan akhirnya kecelakaan jadi meninggal. Itu nggak bisa kita sebut begitu. Kenapa? Karena memang jalan kematiannya begitu. Maka ada ayatnya di surat Abasa, summas sabila yassarah. Kalau sudah rezekinya dipermudah, kalau sudah ajalnya dipermudah, begitu. Sama halnya ibu-ibu soleha, ini dengan izin Allah kita duduk di sini. Allah sayang banget sama kita. Dikumpulkanlah kita bersama orang baik-baik. Kenapa? Karena tadi ada duit, D-nya kan kita doa. Karena kita berdoa, gitu ya Bu, maka Allah mudahkan kita ke sini. Kalau dicari alasannya, oh banyak untuk duduk tidak duduk di sini kan gitu. Nah, aktivitasnya sudah gitu ya. Baru saqiyun am sa'id, nasibnya. Itu ranah Allah. Ya Bu, 4 apa saja? Rezeki, ajal, amal, nasib. Biarkan itu tidak kita pikirkan karena Allah yang menentukan. Terus ranah kita apa? Ranah kita duit, doa, usaha, ikhlas. Baru T-nya tawakal. Karena kita pengen banget anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Disitulah peran kita berdoa sekuat apa kita doanya. Walaupun anak itu sudah hadir di hadapan kita, walaupun anak ini sudah menikah misalnya ya Bu, kita baru paham ya Allah, ternyata doa seorang ibu bisa merubah takdir. Doa ibu itu mengguncang aras Bu. Ini kan ibu-ibu semua, walaupun kelihatan wajah capeknya ya, wajah bermasalahnya kelihatan sebetulnya. Capek banget kan ngurus anak gitu. Tetapi ketika kita capek, itu Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Capek nggak sih Bu ngurus anak? Capek. Ngurus anak mertua lebih capek. Suami kita kan anak mertua tuh, capek Bu. Kalau anak kecil, anak kandung itu kan bisa kita makan nak, minum obat. Kalau anak mertua kita mau bilang makan mas, takut kita. Mau nyuruh dia minum obat, takut juga kan kita gitu. Maka karena kita punya ranah untuk berdoa, nah itu tuh Bu yang perlu disampaikan sama Allah nih. Anak pertama sebut namanya, syukur-syukur sama bin atau binti ya Bu. Apa yang kita mau dari anak ini? Sebutkan semuanya.
Anak pertama pengennya begini, begini, begini. Kalau bukan ibunya yang mendoakan, siapa lagi? Sejak dalam kandungan itu seorang ibu sudah berdoa. Maka kalau kita bisa duduk di sini, kita bisa jadi orang baik, itu karena doa orang tua kita. Ibu kita nangisin kita, Bu, sejak kita dalam kandungan. Dia nyebut nama kita, dia ngelus-ngelus kita di dalam kandungan, menyebut nama kita. Kalau ada di antara kita yang sukses dunia, sukses agamanya, itu karena ibu kita. Nangis, ayah kita nangis, mungkin kakek nenek kita juga nangis. Biar apa? Biar kita sadar kita bukan siapa-siapa tanpa doa mereka. Boleh jadi ya Bu, kita mungkin tidak sebaik ini gitu. Kalau doa mereka tidak menyentuh kita, tangan-tangannya mungkin tidak akan menyentuh kita nggak bisa seperti sekarang. Apalagi ibu-ibu soleha di sini kan perempuan ya. Kesolehan kita itu menjadi penghalang orang tua kita dari api neraka, Ibu. Sama hanya kalau kita punya anak perempuan, bagus kita mendidik anak kita, anak perempuan itu menjadi penghalang kita dari api neraka. Pengen kan Bu terhalang dari api neraka? Siapa yang sanggup masuk neraka? Siapa yang sanggup? Nggak ada yang sanggup Bu. Tetapi anak perempuan kita yang kita didik baik-baik, dia yang akan hadir membela kita, menghalangi kita agar kita terhindar dari api neraka. Jadi ibunda kita itu sejak dalam kandungan, kita dalam kandungan udah nyebut nama kita. Dan kalau ibunda kita udah nyebut nama kita, mendoakan kita, langsung alas berguncang di atas sana, merubah takdir. Dan kita sekarang jadi seorang ibu. Jika ada di antara yang hadir di sini masih punya orang tua, sering datangi, bahagiakan, genggam tangannya, pijat-pijat pundaknya. Capek ibu perhatikan tangannya keriput lelah, merawat kita, membesarkan kita. Cium tangannya, perhatikan keriput di tangannya. Capeknya dia merawat kita, membesarkan kita. Bayangkan kalau kita tidak pernah membahagiakan dia, bayangkan betapa sedihnya menjadi seorang ibu yang tidak pernah dibahagiakan oleh putrinya. Tapi kalau kita pernah datang ke rumahnya, mentransfer uang bulanan buat orang tua, terus orang tua kita bilang, nah, Masya Allah, nah, tiap bulan kamu datang, tiap bulan kamu silaturahim, tiap bulan kamu nengok ayah sama ibu, bahagianya hati ibu, nak. Mudah-mudahan hidupmu bahagia, dunia akhirat, aras di atas berguncang hebat mengabulkan doa ibu kita. Kalau yang sudah wafat, udah terputus tubuh pintunya. Kalau yang masih ada, itu Masya Allah. Masya Allah, bahagiakan. Itu ranah kita. Doa buat orang tua kita, bahagiakan. Apa kata Rasulullah SAW? Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka kelak anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Jadi yang pertama itu bersyukur dititipi anak, bersyukur masih ada orang tua, bersyukur ternyata Allah membimbing kita ke tempat ini, ke tempat orang baik-baik. Itu tugas kita yang pertama itu. Orang bersyukur itu ibadahnya makin bagus. Orang bersyukur itu minta sama Allahnya akan lebih banyak. Malu. Kenapa? Kan dia sebagai hamba yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah, oh dia akan malu kalau ibadahnya standar saja. Ibu masih ingat gak model ibadah? Oh bukan di sini ya. Kenalan ya Bu. Model ibadah kita itu, motivasi kita, dorongan kita beribadah itu ada 3 macam. Tiga-tiganya boleh. Cuma kita kenalan sama kelas kita. Model ibadah yang paling rendah itu seperti seorang hamba sahaya yang takut sama majikannya. Kalau ada seorang hamba sahaya diminta melakukan A, dia akan lakukan B, dia akan lakukan. Kita pernah begitu. Contoh kita lagi enak tidur, ya. Terus tiba-tiba terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita denger, oh kita langsung nggak bisa tidur.
Misalnya setan menggoda kita, cobalah sekali-kali nggak usah sholat, tidak akan pernah berani kita. Kenapa? Karena kita levelnya waktu itu, dorongan kita beribadah seperti seorang hamba saya. Diajak selingkuh, Pak selingkuh yuk. Enggak, takut. Bukan takut ketahuan, takut dosa. Mbak kita bunuh dia yuk, Mbak bagian leher, saya bagian kaki. Enggak berani kita. Apa? Dosa. Orang yang takut dosa itu ibadahnya kelas 1. Walaupun baru kelas 1 tetapi sudah berkelas. Kenapa? Karena dia takut sama Allah. Jadi boleh nggak sih ibadahnya karena rasa takut? Oh boleh, kita udah berkelas walaupun baru kelas 1. Di luar sana nggak sholat berani, nggak puasa berani, buka-bukaan berani, durhaka sama orang tua berani. Kenapa? Mereka nggak berkelas semua itu. Karena rasa takut sama Allah saja mereka nggak punya gitu. Kalau kita kan masih takut nanti Allah murka, takut nanti gitu kan Bu. Itu udah berkelas walaupun baru kelas 1. Terus yang kedua apa? Ini yang kedua. Yang kedua ibadahnya itu seperti seorang pedagang. Pedagang mau dapat apa? Dapat laba, dapat untung. Ibadah kita kadang-kadang begitu. Ada pamrih sama Allah. Paling banyak itu bulan Ramadan. Kita tahu kan bulan Ramadan pahala dilipat gandakan, maka kita ngajinya rajin, puasanya maksimal, sedekahnya banyak, karena kita tahu di bulan Ramadan dilipat gandakan pahala. Terus ini Bu, termasuk tarekat masuk di sini nih. Ibadah-ibadah kita dorongannya pengen ada pamrih sama Allah, pengen rumah tangga sakinah, pengen anak-anak soleh-soleha. Itu kelas 2 sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita bilang dalam hati atau pikiran kita begini Bu, ngaji yuk, dapat pahala tahu, gitu kan? Itu boleh, itu kelas 2. Berarti kita pengen dapat pahala, pengen dapat surga, pengen rumah tangga baik, anak soleh-soleha, itu kelas 2. Boleh Ibu. Saya pernah dikritisi sama salah seorang jamaah. Dia bilang, ibu ngapain ngajarin jamaah itu ibadah karena pengen dapat pahala. Saya bilang, apa kita lebih hebat dari Imam An-Nawawi? Saya bilang, Imam An-Nawawi saja membagi 3 dan Anda tidak membolehkan pembagian itu. Tapi kan kita ibadah saja. Kalau bukan berharap sama Allah, mau berharap sama siapa? Saya bilang. Yang tidak boleh itu berharap sama manusia. Kalau sama Allah, silakan Ibu. Contoh, kita sedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah ini, gitu ya, anak saya menjadi anak yang soleh-solehah. Boleh nggak Bu? Boleh. Sekarang nggak sedekah saja boleh kan Bu? Anak kita berangkat ke sekolah, kita nggak usah sedekah nih. Kita bilang sama Allah, ya Allah, jaga anak hamba, semoga anak hamba menjadi anak yang soleh-solehah. Boleh kan Bu? Boleh. Apalagi kita membarenginya dengan sedekah. Anak berangkat, ibu ngambil air wudhu, sholat duha, dampingi suami, suami berangkat ke kantor. Kita sudah dampingi sampai pintu, dada-dada, hati-hati ya Mas. Usahakan ya Bu, kalau suami keluar tuh dampingi sampai ke pintu. Atau di kamar udah salim duluan, gitu. Jangan biarkan suami berangkat sendiri. Ibunya di dapur, Bu berangkat yo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Usahakan sampai ke pintu, hati-hati ya Mas. Gitu. Kenapa? Biar yang dipandang terakhir itu tangan kita. Pulang nanti ibu kalau ketemu suami atau suami pulang kantor, ambil lagi tangannya, itu lagi. Nggak usah manggil, ayah sini, sini. Mau cium tangannya, manggil-manggil ayah kita, suami kita yang menghampiri. Itu terserap tuh sama anak-anak kita tuh, terserap itu semuanya. Oh, kalau ada suami begitu memperlakukannya, gitu. Anak kita lebih cerdas dari apa yang kita pikirkan. Mereka cerdas nih. Cuma pura-pura on aja dikit gitu ya. Mereka cerdas, lebih cerdas dari ibunya sebetulnya. Ibu perhatikan ketika mereka punya alasan,
alasannya lebih cepet, kayak nggak mikir kan Bu. Tek, tek, tek. Dia tahu ibunya belum mikir nih gitu. Dia udah langsung punya alasan. Kita kaget-kagetan dengan perilaku anak kita. Mereka cerdas Bu, lebih cerdas daripada kita sebetulnya. Cuma khawatir dianggap durhaka, jadi dia oke, iya. Padahal mereka punya dalil yang lebih kuat dari kita Bu. Punya alasan yang lebih kuat gitu ya. Cuma kan kadang-kadang orang tua pokoknya, nah kalau udah pokoknya tuh susah. Jadi itu kalau kita pengen gitu ya, pengen anak-anak kita soleh-soleha ini kelas 2 sebetulnya. Ibu kalau hubungan dengan Allah jauh, itu ada aja masalah. Perhatikan. Sholat itu tiangnya agama, ya Bu. Sholat tiangnya agama. Menikah setengah agama. Kalau tiangnya ini bermasalah, yang setengah agama tuh bermasalah. Tiangnya bagus, yang setengah agama tuh rumah tangga kita bagus. Maka yang kita perlu perbaiki ini tiangnya nih Bu. Kalau kita merasa sholat 5 waktunya belum baik-baik saja, tolong ditambah dengan sholat sunnah. Dulu ada seorang tabi'in namanya Sa'id bin Musayyib. Setiap menatap anaknya dia sholat. Tatap anaknya dia sholat. Sampai temannya berkata, ya Sa'id, kenapa setiap engkau menatap anakmu kamu sholat? Apa kata Sa'id? Aku ingin agar amal solehku mengalir ke anak cucu. Saya terkadang buat simulasi gini. Ibu nih air ini nggak luber, ya kan Bu? Karena dia nggak luber, ini taplak meja nggak basah. Apalagi karpet tidak akan pernah basah. Tapi kalau ibu tuangkan lagi, kita sama-sama misalnya nuangin air Bu ke dalam gelas ini luber kan Bu? Nah gelas ini luber, otomatis taplak meja basah, otomatis karpet akan basah. Seperti itu amal kita. Kalau amal kita cuma segini nih Bu, ya cuma cukup buat kita. Terus bagaimana biar dampaknya dirasakan oleh anak kita, dampaknya dirasakan oleh cucu kita, tambah lagi amal kitanya. Cari yang kira-kira kita bisa. Paling gampang sebetulnya nambah dengan sholat qobliyah ba'diyah, itu paling gampang. Zuhur ada qobliyah ba'diyah, even hanya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, itu tambah tuh. Nih tes, nanti lama-lama luber Bu. Nanti lagi setelah sholat maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat gitu ya Bu. Nambah lagi tes. 2 rakaat sebelum subuh misalnya. Itu terus gitu Bu. Syukur-syukur sebelum tidur, karena kita punya ujian dari anak-anak kita, sholat hajat 2 rakaat buat anak kita. Ibu kan anaknya paling 1-2, saya 7 kan lebih banyak kan. Itu disebutin tuh Bu, nama satu-satu semuanya itu. Anak pertama begini, anak kedua, yang paling tahu kekurangan anak kita kan kita. Sebutkan kekurangan anak kita dan maunya apa dari anak ini. Jadi sebelum tidur kita pasti terbayangkan Bu, ya Allah anak begini ya Allah. Alhamdulillah Engkau uji hamba lewat anak. Mungkin kalau lewat suami hamba nggak kuat gitu. Ibu-ibu yang diuji lewat suami karena anak-anak akan menyenangkan nantinya. Itu sudah ditakar Bu sama Allah, nggak akan pernah tertukar. Jadi kalau ada ibu-ibu yang diuji lewat suaminya, karena anak-anaknya akan membahagiakan nantinya. Dan ibu-ibu yang diuji lewat anak-anaknya, karena suaminya sudah membahagiakan. Transferan masuk tadi Bu, tiap bulan nggak pernah telat, nyenengin. Masa enak semuanya, udah suami 5T ya Bu, udah takwa, tampan, terdidik, terjamin, tajir. Enak banget kan Bu, udah Bu. Masa nggak ada ujiannya? Dikasihlah lewat anak, begitu. Kenapa? Dosa kita terlalu banyak Ibu. Dosa kita terlalu banyak sehingga harus digugurkan lewat ujian-ujian yang kita hadapi sekarang. Kalau ada teman kita kelihatan enak banget gitu ya, kok dia kayak nggak pernah punya ujian.
Kayaknya dia nggak pernah punya ujian kayak kita. Oh, berarti dia berhasil menyembunyikan ujiannya. Itu keren, Bu. Kalau ada teman kita bilang, Mbak, hidupnya enak banget sih, kayak nggak ada ujian, alhamdulillah, alhamdulillah, amin, aminkan saja, nggak perlu dikasih tahu, Mbak, kayaknya hidupnya enak banget. Ih, kata siapa? Nggak tahu kan? Utang saya banyak, nggak usah dikasih tahu. Suami saya, lincahnya, nggak pulang-pulang, nggak usah dikasih tahu. Kenapa? Karena ketika kita diuji oleh Allah, Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Masa digugurkan marah sama Allah? Ada kan yang terkadang komplain sama Allah, ya Allah, kenapa engkau uji hamba? Loh, Allah mau menggugurkan dosa kita, kenapa kita nanya sama Allah? Pertanyaannya justru, ya Allah, dosa apa ya hari ini ya? Gitu. Kok tumben air mati, gitu ya Bu, kadang-kadang mesin cuci mati, terus nanti mobil, itu kalau kita sensitif, peka, itu langsung introspeksi Bu. Ya Allah, kenapa ya? Kok suami ngomong gak nyambung, anak ngomong gak nyambung, kemana, kenapa ya? Komunikasi hari ini kok gak enak banget. Boleh jadi komunikasi kita dengan Allah juga gak enak. Kita kan kadang-kadang sholat, lagi baik, khusyuk, nangis-nangis ya Bu. Udah seneng, ya ala kadarnya saja. Suratnya juga inna a'tainakal kausar. Sama qul huwallah. Doanya pun cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selesai. Tapi kalau kita lagi diuji, kita nangis, Ibu. Kita nangis, kita begitu puitis memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibu tahu Allah kangen sama itu semua. Makanya kita diuji, kata Allah, kok pas seneng doanya nggak seindah yang kemarin ya, gitu Bu. Waktu kita diuji kan doa kita bagus, kita nangis, kita menghibah, kita sujud, kita seakan-akan tidak berdaya kan. Oh, Allah senang banget begitu. Kita jatuh tersungkur berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah senang banget. Makanya Allah kangen. Ada dalam hadis kursi ditanya, ya Allah, kenapa engkau uji dia? Apa jawaban Allah? Aku rindu dengan tangisannya di tengah malam. Dia jarang nangis, dia jarang minta, dan aku kangen. Akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lewat sekarang yang kita hadapi. Ada yang lewat anak, ada yang lewat suami, ada yang lewat cicilan nggak lunas-lunas misalnya. Ada yang lewat tetangga, lewat mertua, semuanya sudah ditakar sama Allah. Terus gimana? Alhamdulillah ya Allah, engkau uji hamba dan hamba masih kuat ya Allah. Mungkin kalau diuji di pintu yang lain, aduh hamba belum tentu kuat. Ibu punya suami ganteng, itu ujiannya genit biasanya. Tapi kalau suami jelek, genit, itu musibah itu Bu. Karena kan umumnya yang ganteng yang genit kan Bu. Tiba-tiba ada yang jelek genit, ya itu musibah. Kadang-kadang gitu kan Bu, istri cantik banyak tuntutan. Ini udah jelek banyak tuntutan, kan ujian juga buat suami misalnya gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa aduh kita tuh nyesel banget nikah sama suami gitu ya Bu ya. Kok begini banget ya, mungkin kalau saya nikah bukan sama dia kita akan bahagia. Belum tentu. Mungkin kalau nikahnya bukan sama suami kita yang sekarang, lebih sedih lagi lebih menderita. Jangan pernah berpikir bahwa suami dapat kita untung Ibu. Enggak, rugi juga Bu dia. Bahkan dia nyesel banget dapat kita Bu. Biar kita merasa ya Allah suami itu sabar ya dampingi kita. Kalau kita bersyukur dengan suami kita, Ibu akan Allah tampakkan kelebihannya gitu. Makanya bersyukur itu didahulukan. Nah ini level ibadah nomor 3. Jadi kalau kelas 2 itu kan ibadahnya seperti seorang pedagang kan Bu, yang mau dapat untung. Nah ini kalau tarekat ini nomor 2 nih. Kita yang sedekah, anak yang soleh itu bisa. Kita yang rajin sholat malam, cucu kita yang menjadi cucu yang soleh itu bisa. Ada yang ikut tes apa ya kemarin Lutfi itu ya. Pinter banget kan Bu, yang kuliah di Korea kalau nggak salah. Ketika ditanya, Lutfi belajarnya kapan? Setiap habis sholat tahajud.
Setiap habis sholat tahajud dia belajar. Siapa yang ngajarin gitu ya? Nenek aku tuh dulu sholat tahajud terus. Neneknya dia yang tahajudnya rajin, coba cucunya yang kena dampaknya. Sama Bu, kadang-kadang kita rajin ibadah, itu yang kena bukan anak kita, tapi cucu kita itu bisa. Cuma kan kita pengennya cash ya Bu, kontan. Doa, anak tiba-tiba soleh gitu Bu. Doa lagi tiba-tiba suami tajir, kan gak begitu Bu. Proses semua kan. Kita bayangkan pengen doa kita dikabulkan cepat. Padahal perintah Allah nggak kita lakukan dengan cepat kan Bu. Sholat saja, hayya 'ala sholah. Kita ngitung kancing, makan apa sholat ya. Lapar banget, makan dulu kan Bu. Kan kita nggak cepet. Tapi kenapa ketika kita berdoa pengen dikabulkan cepat? Perintah Allah saja kita tunda-tunda gitu. Ya wajar juga kalau Allah menunda doa-doa kita. Maka di antara dorongan tadi Bu yang nomor 2, karena pamrih sama Allah, Ibu cari ibadah yang paling gampang. Paling gampang ya Bu. Ada yang kuatnya di sholat sunnah. Ibu pernah sholat tasbih nggak? Itu sholat tasbih seumur hidup sekali ya Bu, diusahakan. Kalau pernah melakukan sholat tasbih, sholat yang 5 waktu, jadi ringan semuanya. Kenapa? Karena sholat tasbih itu kan lama ya Bu ya. Setelah baca surat, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu baca, ruku baca, i'tidal baca, sujud baca. Nanti Ibu searching saja caranya, itu bagian dari tarikat itu. Sholat sunnah tuh Bu. Cari, kayaknya saya kuat kalau sholat sunnah, cari Bu. Nanti di saat sujud terakhir, panjangkan doa untuk anak-anak kita. Itu nomor 1. Yang kedua, lewat puasa sunnah. Puasa sunnah Senin Kemis, Ayyamul Bid gitu Bu. Atau ada yang rajin puasa Nabi Daud ya Bu. Kalau saya belum kuat nih Bu nih. Kalau ibu-ibu yang sudah kuat, keren. Kalau kuatnya dia puasa sunnah, itu saya punya adik ipar, Masya Allah Ibu, itu yang namanya puasa Senin Kemis itu hobi gitu, seneng. Makanya ketika suaminya meninggal, 3 anak laki-lakinya itu bisa dia handle sendiri dan hafal Quran semua 3-tiganya. Dan rezekinya tuh kayak jenggot Bu. Kan rezeki kalau maksudnya kayak jenggot, dicukur numbuh lagi gitu ya Bu. Ada yang rezekinya kan kayak alis, dicukur nggak numbuh lagi kan. Jadi dia gampang Bu. Anak pertamanya bikin rumah, dibuatkan rumah buat ibunya. Anak keduanya jadi imam di Dubai, anak ketiganya mau berangkat ke Madinah. Kita terkadang, ya Allah kok dia gitu Bu. Kok dia gampang banget anak-anaknya sesoleh ini. Langsung kita berpikir apa? Oh dia diuji lewat suaminya. Usia 39 suaminya kecelakaan dan meninggal. Itu mungkin kita belum tentu kuat Bu diuji lewat suami. Udah ditakar semuanya, makanya dia dibahagiakan lewat anak-anaknya karena dia diuji dengan kesendirian. Kita belum tentu kan Bu, kita cuma melihat enak banget dia gitu kan Bu. Tapi waktu suaminya kecelakaan, harus merawat di rumah sakit selama 40 hari, kan belum tentu kita kuat gitu. Cuma kita ngeliat enak banget ya. Nah itu, kadang-kadang kita pengen jadi orang lain dan orang lain pengen jadi kita. Kenapa kita tidak bersyukur dengan apa yang sudah Allah tentukan buat kita? Maka cari nomor 2 itu puasa sunnah. Syukur-syukur pernah ya Bu, pernah lah Bu. Puasa Senin Kemis pernah. Sholat malam, sholat tasbih, sholat sunnah yang lain pernah gitu Bu. Kalau buat yang tajir melintir, milihnya nomor 3. Ibu ya, Jaksel, Bintaro tuh kebanyakan kan tajir melintir nih Bu. Ini kebanyakan di sedekahnya. Sholat sunnah pernah, puasa sunnah pernah, sedekahnya Ibu. Ibu saya nggak mungkin sharing ini ya Bu kalau nggak pernah melihat dampak dari sedekah gitu. Itu luar biasa. Kalau saya melihat apa yang kita nikmati sekarang tuh Bu, pasti ada doa orang lain Bu. Kita pernah sedekah, terus orang yang pernah kita bantu pernah lapor sama Allah. Ya Allah, orang itu baik banget. Saya dibantu, saya ditolong gitu kan Bu.
Dia nyebut nama kita padahal kita sedang tidur nyenyak. Tapi orang yang pernah kita bantu bangun malam, Bu, nyebut nama kita. Dan kita bisa seperti saat ini gitu. Makanya sedekah ini dahsyat ya, Bu. Dan Allah mengulang-ulangkan, Bu, untuk sedekah. Teknisnya bagaimana? Teknisnya boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Ibu nggak usah jauh-jauh, kalau ada kotak jalan, isi geser. Jangan digeser terus digeser, nggak diisi-isi ya Bu ya. Isi geser. Niatnya boleh nggak sih buat anak-anak biar jadi anak yang soleh-solehah? Boleh Ibu, silahkan. Selama pamrihnya sama Allah, silahkan, boleh Ibu. Sedekah, nanti ke masjid, nanti ke Palestina, nanti ke gitu Bu, ke tetangga, terus aja gitu. Lakukan. Kenapa boleh? Jadi ini air yang tadinya kurang Bu, dengan sedekah netes gitu kan Bu, luber. Banyak Bu yang orang tuanya dermawan, anaknya yang jadi anak yang soleh-soleh itu banyak kisahnya. Yang memiliki rumah yatim orang tuanya, yang soleh cucunya itu banyak gitu. Jadi Allah itu janjinya pasti Bu, pasti. Makanya diusahakan ada yang sembunyi-sembunyi agar terjaga keikhlasannya, ada yang terang-terangan agar memotivasi yang lain. Kita yang melihat nggak boleh suuzon Bu. Misalnya ada teman kita bilang, saya nitip ya 1 juta, nggak boleh kita bilang pamer 1 juta pamer, nggak boleh. Boleh jadi dia ketika bilang saya titip ya 1 juta, karena yang lain belum mau sedekah. Akhirnya dia bilang, saya titip 1 juta. Biar yang lain, ayo ikut. Gitu maksudnya. Kemudian nominalnya, kata Allah apa? Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Ibu nanti lihat di surah Al-Furqan ada tuh Bu. Kenapa nggak boleh terlalu banyak? Karena wajah-wajah kita itu wajah penuh dengan penyesalan. Sedekah 100.000, tiba-tiba di bazar ada 100.000 dapat 3 jilbab. Ya Allah, coba tadi gitu Bu. Kita tidak selevel dengan para sahabat. Kalau sahabat memang Bu, itu Masya Allah ya Bu sedekahnya. Abu Bakar seluruh hartanya, Umar setengahnya, Utsman sepertiganya. Itu udah nggak mikir Bu, karena tahu nanti ada malaikat yang akan menghisap semua hartanya. Gampang hisapnya Bu. Ya Abu Bakar, berapa penghasilanmu? Sekian M. Dikemanakan? Titipkan sama Rasulullah SAW. Langsung Bu masuk surga. Paling lama hisap itu di harta Bu. Paling lama itu. Dari mana dapatnya dan dikemanakan. Itu paling lama. Umur, tanya saja umurnya berapa, dipakai buat apa gitu. Ilmu juga sama. Dapat ilmu, ngajinya di mana, udah diamalkan atau belum. Harta Ibu seperti kesualayan. Kalau belinya cuma teh sama gula, cuma struknya segini kan Bu, teh sama gula. Coba kalau belanja bulanan, sabun, beras, semuanya kan Bu, wah itu panjang tuh Bu. Persis seperti itu hisab itu. Jadi kalau kita misalnya sudah menunaikan zakat kita, diaudit nanti gampang. Berapa penghasilanmu? Sekian JT, zakat sudah saya tunaikan, sedekah saya tunaikan, tabungan untuk haji sudah saya tunaikan, ngauditnya gampang. Yang susah, zakat nggak pernah, sedekah nggak pernah, tabungan besar tapi nggak ada niat pergi haji, sama tuh Bu, diauditnya lama tuh. Jadi kita pengennya diaudit di hari kiamat kan gampang ya Bu. Kebanyakan kalau perempuan itu baju sama perhiasan yang banyak ya Bu. Dapat jilbab nyari bajunya gitu kita. Dapat baju nyari jilbabnya. Belum lagi brosnya. Yang ada bunganya kita beli. Besok ada daunnya, beli lagi yang ada daunnya. Keluar lagi ada tangkainya, beli lagi yang ada tangkainya. Terus aja gitu. Itu kalau bisa ada potnya, pupuknya juga kita beli mungkin gitu ya. Nah, minimal tuh Bu pernah lah dihisap lah. Kita hitung. Ini nggak terpakai, baju ini nggak terpakai, taruh di satu kotak gitu. Kadang-kadang bulan Ramadan kita distribusikan. Biar apa Bu? Hisapnya gampang. Itu lewat harta. Ada juga lewat tenaga ya Bu. Sering membantu orang lain. Orang kesulitan itu selalu dibantu sama dia. Dulu saya pernah Bu tinggal di daerah kumis dan jenggot. Kumis itu kumuh dan miskin.
jenggot jejeran got, banyak comberannya gitu Bu. Itu kalau ada acara maulid, hitanan atau apa, itu warga bawa pisau sendiri, bantuin tetangganya ngupasin bawang, ngupasin kentang. Itu tuh pahalanya besar tuh, meringankan beban orang lain. Kalau menolong orang lain saja pahalanya besar, apalagi menolong keluarga. Ibu kalau ngobrol sama anak, sama pasangan, sama orang tua, jangan pernah berpikir wasting time, buang-buang waktu. Tidak, itu pahalanya besar sekali Bu, besar banget. Ibu usahakan juga ya, kita kalau ngobrol sama suami, tangannya sambil pegangan, pegang tangan suami atau papa gitu. Ini ngobrol sama suami, dia di mana, kita di mana. Nah, HP aja otak kita. Sesekali kita yang aktif Bu, suami lagi megang HP nih, kita deketin, ayah apa kabar ya, ada sentuhan Bu, itu apa, quantum touching ya Bu, kan love language kita kan banyak kan dengan sentuhan, anak, peluk, belai gitu Bu. Itu pahalanya besar banget, Masya Allah. Bisa nggak jadi anak-anak yang soleh-solehah, bisa dia puas dengan kasih sayang kita. Apalagi kalau kita pernah merasa gagal, anak-anak ini pernah trauma, pernah sedih karena kita sibuk ya Bu, ibu tinggal elus aja nih ubun-ubunnya nih dielus, cium, cium. Kenapa? Sentuhan ini menghapus garis-garis trauma sama anak. Itu kalau anak kandung insya Allah bisa, kalau anak mertua saya nggak tahu bisa apa. Dielus-elus ya Bu. Itu pahalanya besar tuh. Jadi ada doa, ada usahanya kan Bu, dipeluk, dicium, dirangkul, terus ngobrol, mau tidur, jalan-jalan. Pernah lah Bu kita makan bareng, traveling bareng. Oh, itu menyenangkan buat anak-anak tuh, ngisi jiwa tuh Bu. Anak-anak kalau jiwanya apa ya, besar, pede, confident, dia nurut kok sama kita. Tapi kalau dia pernah minta sesuatu gitu ya Bu, terus kita nggak kabulkan, ada gap kan sedikit. Nah, untuk mengabulkannya kita lihat, kalau bisa kita kabulkan, kabulkan. Kalau kita nggak bisa, kita pakai diplomasi. Contoh misalnya, ada harga mainan yang mahal. Mama aku mau mainan itu. Kalau mahal, kita bilang apa? Ya nak, buat beli mainan itu nggak ada. Buat beli mainan itu Bu, tapi buat beli mobil beneran ada, gitu ya Bu, itu nggak bohong. Tapi kalau kita bilang, Mama aku mau mainan itu, nggak ada duitnya, bohong kita. Nah itu usahakan tuh nggak berbohong sama anak. Jadi ya nak, buat beli mainan itu uang Mama nggak ada, buat beli mainan itu uang Mama nggak ada, tapi buat yang lain ada gitu. Itu kita usahakan tidak berbohong dan berdiplomasi. Nah, baru yang terakhir, ketika kita marah, ketika kita kesel sama anak, tolong hindari mengucapkan hal-hal yang negatif. Kenapa sih anak durhaka hidupnya nggak bahagia? Karena ibunya tidak redho. Kalau orang tuanya tidak redho, maka Allah pun tidak akan pernah redho dengan anak ini. Maka harus diputus mata rantai anak durhaka. Walaupun kita marah, walaupun kita kesel, lapangkan hati kita memaafkan kesalahan anak-anak kita. Kenapa? Karena anak-anak itu titipan Allah. Boleh jadi Bu, mereka itu salah satu cara Allah menguji kesabaran kita. Ibu tolong buka surat At-Taghabun. Di surat At-Taghabun kita mendapatkan bocoran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa anak dan pasangan itu bisa menjadi musuh. Surat 64 ayat 14 dan 15. Ini sebagai penutup kita tengok firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Itu ayatnya. 64 ayat 14 dan 15. Yang dipanggil bukan wahai manusia, yang dipanggil sama Allah wahai orang-orang yang beriman,
sesungguhnya sebagian pasanganmu gitu ya, dan sebagian anak-anakmu itu adalah musuh bagimu. Kenapa? Karena otak isi kepala anak-anak berbeda dengan isi kepala kita. Apa yang kita inginkan belum tentu mereka juga inginkan. Makanya dikatakan sebagian pasanganmu dan anak-anakmu musuh bagimu, maka hati-hati. Hati-hati ya Bu, maksudnya apa? Kadang-kadang mereka membuat kita jauh dari Allah gitu. Gara-gara mereka kita jauh dari Allah, gara-gara mereka kita bisa melanggar rambu-rambu Allah. Paling konkret gini, seorang ayah korupsi karena tuntutan anak dan istri. Itu paling gampang tuh. Gara-gara flexing, istrinya minta ini, anaknya minta itu, tergodalah seorang ayah untuk korupsi. Ini maksudnya. Sama, kita main sama anak, main sama cucu sampai lupa sholat. Shopping misalnya, nganterin anak belanja ini belanja itu sampai lupa sholat, ini ayatnya. Terus kalau kita dibikin kesal sama anak, dibikin kesal sama suami, kata Allah apa? Jika kamu mengampuninya, jika kamu menyantuninya, memaafkannya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya apa Bu? Sabar dengan sikap anak dan pasangan itu menggugurkan dosa-dosa kita. Bahkan seorang istri mengorbankan perasaannya demi keutuhan rumah tangganya, pahalanya seperti pahala jihad fisabilillah. Coba Bu, pahalanya seperti pahala jihad fisabilillah. Gak gampang Bu membina rumah tangga. Apalagi ketika anak-anak lahir, hadir. Itu kan tambah lagi kan Bu permasalahan kita. Disitulah tambah pula ampunan yang akan Allah berikan. Maka kalau kita pengen keluarga kita sakinah, anak-anak soleh-soleha, satu saja. Serahkan ranah Allah. Ranah kita maksimalkan. Oke, doa sudah ya Bu ya, baca Quran boleh nggak Bu kita baca Quran biar anak-anak begini? Boleh. Intinya selama pasrah dan pamrih sama Allah, silahkan Ibu. Intinya selama ada amal soleh gitu Bu, apa saja, sedekah, silaturahim gitu kan Bu, amal soleh itu silahkan saja. Mudah-mudahan dengan amal soleh ini anak-anak saya bisa begini, itu boleh. Kalau tadi nomor 1 ibadah kita seperti seorang hamba sahaya, yang nomor 2 seperti pedagang, pengen dapat untung, pengen dapat pahala dan surga, paling keren yang nomor 3 ya Bu. Ibadah kita apa? Motivasinya, dorongan ibadahnya seperti orang merdeka. Bukan karena rasa takut, bukan juga karena pengen dapat pahala, bebas gitu. Motivasinya sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya Bu, tarekat atau ibadah yang nggak pengen putus itu kalau didasari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kaki Rasulullah sampai bengkak kan Bu. Kaki Rasulullah bengkak, sholatnya nggak putus-putus, sampai Aisyah bilang apa? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosa-dosamu, kenapa ibadahmu sekeren ini, secapek ini, ngapain gitu? Apa jawaban beliau? Afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Justru karena sudah dijamin masuk surga, justru karena sudah diampuni dosa-dosaku, malu kalau ibadahku standar-standar saja. Jadi ibu-ibu yang levelnya di kelas 3 itu pernah loh Bu kita di level itu, tapi sama setan ditarik lagi suruh turun ke 2. Sudah di 2 ditarik lagi sama setan turun ke 1. Walaupun masih muter-muter 1 2 3 1 2 3, yang penting jangan keluar ya Bu. Selama masih punya rasa takut sama Allah nih Bu, selamat insya Allah. Terus tambah lagi ada pamrih sama Allah, lakukan. Paling tinggi mana? Tetap nomor 3. Dorongan atau motivasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rasa syukur. Malu Bu, malu. Dikasih badan sehat, masa nggak memperbanyak sujud? Dikasih rezeki berkah, masa nggak sedekah gitu kan Bu? Malu aja gitu. Pernah kita di posisi itu, biasanya nggak lama. Kalau lagi baik-baiknya nih Bu nih lagi rajin-rajinnya sholat, mens ngedrop, setelah itu udah nggak rajin lagi, tubuh hilang. Lagi rajin-rajinnya ibadah, capek sama tuh Bu.
Aduh, kali ini capek banget, sekali-kali lah nggak tahajud, Allah juga tahu kita capek. Atau kita lagi butuh, ya Allah pengen sedekah sih, tapi ya Allah kebutuhan lagi banyak banget, Allah juga tahu. Gitu. Itu setan lebih licik dari apa yang kita pikirkan. Maka insya Allah ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah kita insya Allah nggak kaleng-kaleng. Tapi tadi ya Bu, dicari paling gampang yang mana? Apakah lewat sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah, atau membantu orang lain? Atau yang kelima, membahagiakan keluarga. Kenapa? Rasulullah pesan itu. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Jadi ibu-ibu solehah, ikhlaskan dana yang digunakan untuk pendidikan anak-anak. Ikhlaskan tubuh ini capek mikirin mereka. Capek apa Bu? Capek fisiknya, capek hatinya, capek pikirannya. Lagi belajar ikhlas. Kenapa? Ini yang membuat kita boleh jadi masuk ke dalam surga. Allah menyediakan surga di depan kita Bu, di rumah kita. Kalau disediakan masa kita nggak maksimalkan? Inilah surgamu nih lewat suamimu. Inilah surgamu lewat anak-anakmu. Boleh jadi anak-anak kita yang menjadi jembatan kita ke surga insya Allah. Alhamdulillah nggak terasa ya Bu, sudah jam 10:30 lewat. Jika ada yang ingin menambahkan atau mengurangi, saya kembalikan lagi kepada MC kondang kita, silahkan. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Berarti nggak salah nih, Ustazah, kalau perempuan disebut akrep. Karena ternyata orang kita harus selalu perlu duit. Iya. Cara ikhlas dan salah. Ini nggak usah takut belum akrep, Ustazah. Betul. Kita perlu duit ternyata ya Allah dulu ya. Semoga makin semangat ya. Amin, amin. Baik, masih ada waktu untuk saya jawab dan mau bertanya. Alhamdulillah, kita belum bisa makan. Alhamdulillah, untuk beberapa pertanyaan hari ini, beberapa penanya hari ini akan mendapat giveaway dari yang pertama dimsum bikin nasi, dimsum mentai bikin lagi. Yang kedua dari nelayan, produk wanita. Yang ketiga ada dari Alami. Mohon kita ya Ibu bantuannya untuk follow IG-nya IG dimsum mentai bikin lagi sama Laya Beauty. Laya itu tulisannya LAIH. Oke, jadi nanti yang bertanya dapat giveaway dari Dimsum Mentai Bikin Lagi dan Laya Beauty serta Alami. Oke, yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Dulu dari depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Siska. Bu Siska. Saya mau nanya tentang berdoa ketika di sujud terakhir. Apakah boleh kita berdoa itu dalam bahasa Indonesia? Terus yang berikutnya, ketika Ibu tadi bercerita anak ada yang meninggal atau kita kekuburan, itu mereka akan menunggu kita di pintu surga. Saya dulu pernah kekuburan tapi masih 2 bulan dulu. Apakah itu juga termasuk? Terima kasih Bu. Baik. Waalaikumsalam. Saya tampung 3 ya. Saya tampung 3 dulu. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah saya berhasil dari tiga orang itu. Yang pertama Masya Allah. Kurang akur dengan nggak akur sama adiknya. I see. Ya, ya. Terus sama yang kedua, anak laki-laki yang kelas 2 SD ini sekali mudah untuk dibangunkan sholat subuh. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, Intan. Ini pertanyaannya satu kelompok ya, 3 orang. Saya punya kebingungan sendiri di Ustazah. Anak saya yang perempuan dari umur 8 bulan itu sudah saya serahkan ke orang tua di Jogja. Karena pertama saya harus mengurus mama saya yang di sini sakit dan saya juga harus bekerja. Ketika anak saya sudah kelas 5 SD, saya ingin membawa dia ke sini tinggal bersama orang tuanya. Cuman saya dicaci maki sama mertua, terutama sama mertua laki-laki. Katanya saya tidak sanggup dan tidak bisa mengurus dengan baik. Jadi saya tiap hari kalau memikirkan anak itu bisa nangis. Karena bagaimanapun dia butuh kasih sayang ayahnya. Menurut Ustazah, apa yang harus saya jalankan agar anak saya dan mertua saya bisa tergerak hatinya? Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, Masya Allah ya, pertanyaannya bagus-bagus. Mudah-mudahan mewakili ibu-ibu solehah nih. Walaupun baiknya disebar ya. Ini memang penanya di sebelah sini semua gitu. Oh enggak. Baik. Ini dengan waktu yang terbatas saya berusaha untuk menjawab. Untuk sholat, selama dalam sholat semua harus dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau ada bahasa Indonesia maka sholatnya batal. Dalam sujud terakhir pun harus pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Indonesia batal. Terus bagaimana kita nggak bisa bahasa Arab? Doanya dalam hati atau setelah salam. Bahkan dosen saya itu orang Irak malah bilang begini, doa di saat sujud terakhir tidak boleh lebih panjang dari zikir sujud. Ibu, kalau orang Saudi rukunya lama, sujudnya lama, sehingga even mereka sujudnya lama itu tidak melebihi sujud biasanya mereka. Gitu. Saking apa? Kalau kita berjamaah terutama, kalau kita jadi imam, sholat sujudnya kepanjangan, itu makmum ada yang udah bangun duluan. Karena memang waktunya sudah bangun, begitu. Makanya kalau sholat berjamaah diusahakan tidak terlalu panjang ya. Karena memang idealnya sujud panjang itu kalau kita sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, kalau kita jadi makmum yang ngikutin imam, harus bangunnya bareng sama imam. Kalau kita jadi imam, pertimbangkan juga makmum kita. Saya pernah sholat berjamaah, imamnya sujudnya panjang sekali. Kita udah bangun semua, karena itu umumnya kita udah bangun, gitu. Ini dalam hati saya ini dia sholat berjamaah seperti dia sholat sendiri. Sujudnya lama banget Bu, sampai kita tuh udah duduk, udah tasyahud, dia belum bangun-bangun gitu. Padahal dia jadi imam, gitu. Tapi kan ukuran orang
Umum itu harusnya udah bangun nih kalau sholat berjamaah. Nah itu yang membuat terkadang dosen saya tadi mengatakan tidak boleh sujud panjang itu melebihi kebiasaan, gitu ya Bu. Dan tadi tidak boleh dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam hati boleh. Kalau pengen nangis dengan bahasa Indonesia, salam dulu saja. Salam, nah di situ angkat tangan. Kenapa? Malaikat masih ada di kanan kiri kita. Setiap habis sholat 5 waktu, malaikat masih ada di kanan kiri. Jadi even kita doa dengan bahasa Indonesia, Allah akan mengabulkan. Jadi dalam hati saja kalau kita nggak bisa. Terus bagaimana dengan anak-anak gitu ya? Oke, anak yang meninggal kalau belum ada ruhnya, belum dianggap gitu. Dia seperti keguguran atau mens yang tertunda saja begitu ya. Ini kedua, anak-anak tidak akur. Ibu sebutkan anak-anak yang tidak akur ini. Namanya Fulan dan Fulan misalnya. Fulan dan Fulanah, ya Allah, anak hamba yang pertama namanya Fulan bin Fulan dan adiknya Fulanah binti Fulan. Satukan hatinya. Akurkan, lembutkan, minta semuanya itu. Karena kalau ujian dari anak, mohon maaf ya Bu, kalau anak nggak akur tuh sudah dicontohkan ya. Nabi Yusuf kan dibuang ke sumur sama abang-abangnya. Qabil membunuh adik kandungnya sendiri kan. Apakah para nabi ini nggak berdoa? Pasti berdoa Bu, gitu. Cuma ujiannya qadarullah lewat anak-anak. Kalau saya pernah cerita ke orang tua saya, Bu, anak-anak begini, beliau easy, gampang banget jawabnya. Kalau belajar sendiri, terus tugas kamu apa? Kalau anaknya enak semua, gampang semua, tugas ibunya apa gitu. Justru kan itu yang mengantar kita ke surga kan gitu. Istirahatnya nanti di surga. Justru itu yang mengantar kamu ke surga, makanya ya peran kamu dijalankan gitu, bahasa mudahnya gitu. Cuma beliau gampangnya gitu aja. Kalau anak itu gampang, soleh, mandi sendiri, sholat sendiri gitu. Terus tugas kamu apa? Justru itu pahalanya di situ gitu. Nanti istirahatnya di surga begitu. Jadi sama, saya juga pengen banget anak-anak bangun sendiri ya Bu ya. Subuh nggak usah saya bangunin bolak-balik gitu. Sama Bu, bolak-balik juga gitu. Sebanyak apa kita bolak-balik bangunin anak, kan nggak ada pahalanya. Sebanyak itu kita bolak-balik bangunin anak, ya sebesar itu juga, sesering itu juga Allah ngirimkan pahala buat kita. Jadi intinya Allah sayang banget ya gitu. Benar-benar ngasih pahala di depan mata, ngurusin anak kandung, ngurusin anak mertua, ya Allah gitu ya. Pahalanya banyak banget, itu sih sebetulnya. Gitu ya. Tapi tadi yang membuat kita bisa kuat apa? Rasa syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu, saya ngasih contoh dikit. Saya syuting di salah satu televisi. Sebelum syuting, ada seorang ibu punya anak, saya lupa ya Bu, 10 atau 11. Single parent, suaminya meninggal, dia ngurus anak 10 atau 11. Semuanya jadi dokter, cuma satu jadi pengacara. Katanya, Bu, pernah berantem nggak anak-anaknya? Apa jawaban dia? Namanya juga anak-anak ya, berantem mah biasa. Terus ibu kalau anak-anak berantem gimana tuh? Kan banyak ya Bu, 11 orang. Ibu cuma masuk ke kamar, ibu nangis, ya Allah, orang pengen banget punya anak. Engkau kasih aku anak banyak banget ya Allah, alhamdulillah. Bersyukur itu netes bentar keluar lagi. Kenapa? Allah ngasih banyak banget di mana orang lain pengen punya anak gak dikasih. Rasa syukur itu Bu hilang semuanya. Maksudnya jadi ringan gitu. Ah udah, orang pengen banget punya anak seperti kita dikasih loh gitu Bu. Akhirnya ya keluar lagi, dan itu kita pernah Bu di posisi itu. Saat bersyukur easy, gampang jadinya gitu. Mendampingi anak-anak itu jadi gampang. Kenapa? Bersyukur. Ya Allah, unik-unik banget ya, yang ini begini, yang ini begini. Ya Allah, Masya Allah. Ya begitulah. Terus bagaimana yang terakhir ya, yang ketiga,
Mbak Intan, anak dititipin sama mertua. Sejak kapan dititipin sama mertua? Siapa yang meminta? Kalau mertua yang minta, itu konsekuensinya suami kita yang harus menjadi jembatan. Tapi kalau kita yang ngasih, gitu ya Bu, berbeda tuh Bu. Ada yang memang anaknya ngasih, mah titip anak-anak, berarti kan kita yang minta Bu. Tapi kalau misalnya orang tuanya yang bilang, titiplah anakmu sama mama atau sama papa, berarti kan mereka yang minta. Itu penyelesaiannya akan berbeda dengan kalau kita yang meminta. Kalau ternyata misalnya suami yang minta, itu suami harus menyelesaikan tuh. Jangan kita perang dunia kedua Bu, kita harus sama mertua Bu. Iya, karena kalau orang tua mendengar anaknya yang bicara itu dadanya lapang. Tapi kalau mertua yang berbicara bawaannya panas Bu. Sama menantu juga begitu. Kalau misalnya orang tuanya bilang begini sama anaknya, "Nak, kamu tuh tidur terus nak," hihihi, ketawa-tawa aja anaknya. Tapi coba kalau mertua yang ngomong, "Nak, kamu tidur terus," ya Allah, mertua tega banget gitu kan. Karena yang ngomong mertua. Coba kalau yang ngomong orang tuanya, dia nyantai-nyantai saja. Itu ada hubungan batin yang tidak bisa dinafikan ya Bu, antara orang tua dengan mertua seperti itu. Coba suami yang bicara, kan anaknya. Kalau anak sama Bu, misalnya anak kita bilang sama kita, "Mau minta uang dong mah," kita izinkan ngeluarin ya. Tapi kalau mantu minta, "Bu, bisa minta uang," astagfirullah, kita kan begitu kan. Gitu. Jadi biarkan semua urusan orang tua kita melalui kita Bu. Urusan sama mertua melalui suami kita. Kecuali kalau yang baik-baik ngasih duit, nah itu silang boleh tuh. Iya benar Bu, saya begitu sama suami. Kalau saya ngasih ke mertua lewat saya, kalau AA mau ngasih ke orang tua saya lewat AA, itu justru bagus gitu. Orang tua saya, almarhumah ibu saya, kalau saya yang ngasih nggak akan pernah diterima sama sekali Bu, nggak akan. Tetap tangannya begini, nggak akan terbuka. Sampai coba yang ngasih. Ketika suami saya datang, "Ibu, ini ada rezeki," diterima. Kenapa? Karena orang tua kita tidak mau ada kucing-kucingan gitu. Pengennya ya yang dikasih itu ya memang milik suami kita. Jadi usahakan kalau yang baik-baik silang. Tapi kalau yang tidak baik lurus vertikal Bu. Anak ke orang tua begitu. Makanya kan ada pohon lidah mertua Bu, tajam banget kan Bu itu. Saking ya kondisinya begitu gitu ya. Mungkin nanti disiasati lah, demikian wallahu a'lam. Mungkin 2 lagi aja ya, karena udah jam 11 kurang 5. Door prize-nya ada berapa Neng? 5. Oh ada 4. Oke, 5 nggak apa-apa ya, biar jam 11 kita udah bubar. Ada nggak sebelah sini yang apa? Tadi kayaknya sebelah sana tuh. Ada ya, nanti ada sini. Waalaikumsalam. Iya. akan berubah. Tapi itu dia dari pertanyaan saya. Apakah karena kurang seorang yang saya menjadi anak seperti itu sekarang? Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Maksudnya kalau usia kandungan 4 bulan, jadi bulan rezekinya, jodohnya, amalannya. Nah ini yang dimaksud itu amalan yang bagaimana? Terus untuk jodoh itu apakah kalau yang sudah muslim mendapatkan jodohnya dengan seorang muslim gitu, apakah itu sudah takdir? Terus bagaimana cara merubah kalau kita punya anak remaja bertemu dengan Quran menjemput Quran. Ya. Supaya apa namanya jodohnya baik gitu. Jasakillah. Terus tadi disebutkan juga amalan seorang ibu ya, tirakat seorang ibu untuk anaknya. Nah, kalau apakah cukup dengan tirakat itu saja dengan ayahnya itu tidak mengamalkan akan dan lain-lain untuk doa gitu. Bagaimana dampaknya ke anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah terwakililah insya Allah ya dengan 5 pertanyaan ini. Bagus-bagus Ibu pertanyaannya. Yang pertama, anak kelas 2 SMP. Misalnya sholat jarang atau susah diajak sholat ya. Ibu perhatikan Nabi Adam pasti sholat, pasti doa. Tapi kan diuji kan lewat Qabil putranya gitu. Tidak selamanya anak-anak tidak soleh karena orang tuanya tidak soleh-soleha, tidak. Cuma memang kita cocoknya diuji lewat anak-anak. Nabi Yakub soleh Bu, Nabi itu ibadahnya luar biasa. Tapi kan diuji kan Bu, bagaimana Nabi Yusuf sampai dilempar ke sumur oleh abang-abangnya karena kedengkian kan gitu. Artinya kalau Allah menguji kita itu introspeksi yang pertama betul. Kita harus introspeksi Bu. Boleh jadi saya belum maksimal ibadahnya sehingga anak-anak kok komunikasinya kering dengan kita. Boleh jadi ngobrolnya kita sama Allah kurang bagus sehingga ngobrol sama suami itu introspeksi, bahan muhasabah itu harus. Tetapi ketika ternyata Allah menguji kita, nah itu berarti oh Masya Allah, berarti ujian saya cocok diuji lewat anak-anak. Karena surga kita disediakan lewat mereka. Terus saja berdoa. Boleh jadi doanya sekarang dikabulkannya 10 tahun lagi. Boleh jadi doanya sekarang dikabulkannya 2 bulan lagi. Oh itu rahasia Allah itu. Biarkan doa kita menjadi amal pemberat timbangan. Jadi kenalan ya Bu, doa itu kemungkinannya 3. Yang pertama dikabulkan di dunia, cepat atau lambat. Doanya sekarang nih Bu, dikabulkannya nanti 10 tahun lagi, bisa. Atau doanya sekarang dikabulkannya besok, bisa. Itu yang pertama. Yang kedua memang tidak dikabulkan sama Allah. Tetapi dijadikan amal pemberat timbangan di hari kiamat. Karena kita nggak punya amal yang istimewa, maka diambillah dari doa-doa itu disimpan sehingga doa kita nggak dikabulkan. Tapi disimpan menjadi amal pemberat timbangan di hari kiamat nanti. Atau yang ketiga, dialihkan dengan yang lebih baik lagi. Kita mintanya misalnya anak yang baik, dikasihnya rezeki yang lain, badan sehat, rumah tangga sakinah, begitu. Atau kita mintanya misalnya suami yang tajir melintir, dikasihnya sama Allah anak-anak yang menyenangkan. Kenapa? Yang kita butuhkan itu, gitu. Cuma kita kadang-kadang mohon maaf ngeyel, mintanya itu tuh yang itu gitu. Seperti anak kecil kan Bu, dia main pisau, pisaunya itu melukai tangannya, diganti sama mamanya. Nah jangan pakai pisau yang itu, nih diganti sama anak dilempar, nggak mau, aku maunya pisau yang bener gitu kan. Dia nggak sadar kalau pisau itu melukai tangannya. Kalau mamanya saja sayang sama anaknya, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti sayang sama kita. Tetapi bentuk sayangnya Allah berbeda ya Bu dengan bentuk sayang kita. Kalau kita kan sayang kita bahagiakan gitu. Allah kalau sudah sayang sama kita, kadang-kadang dikasih ujian, kadang-kadang dikasih kenikmatan. Oh, Allah punya cara tersendiri menyayangi hambanya. Boleh jadi dengan ujian-ujian ini kita tambah dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Terakhir, ini masalah amalan ya.
Yang dimaksud dengan amalan apa? Ibu tolong buka surat Abasa wa Tawalla. Ada di situ a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah tsumma sabila yassarah. Apa artinya? Dari apakah gitu ya? Dari apakah kamu itu diciptakan? Karena manusia ini udah kufur nikmat, nggak bersyukur sama Allah. Kamu tuh diciptakan dari apa? Dijelaskan sama Allah di situ. Dari sperma gitu ya, dari nutfah ya. Kemudian ditentukan, ditakdirkan apanya. Tadi 4 itu, faqaddarah itu ditentukan 4 itu. Rezeki, ajal, amal, dan nasib. Kata Allah apa? Tsummas sabila yassarah. Kemudian jalannya dimudahkan gini. Kalau jalannya dia dapat rezeki, tiba-tiba dia kok ngelamar ke kantor itu, misalnya gitu. Itu amal aktivitas dia ke kantor itu tuh memang sudah jalannya. Sama halnya misalnya takdirnya dia meninggal di stasiun atau di terminal. Dia nggak pernah naik mobil itu, tiba-tiba kok dia di gitu Bu. Kok tiba-tiba dia naik mobil itu sehingga ajalnya itu maksudnya amalnya itu dimudahkan ke situ. Kita nggak bisa, ih lagian sih dia gitu. Sama saya punya sepupu nggak pernah naik motor, tidak pernah naik motor, selalu naik mobil. Karena memang sudah ajalnya nunggu istrinya bersolek, kan perempuan kalau dandan lama ya. Umi udah selesai belum? Sambil nunggu istrinya bersolek, naik motor dia muterin komplek. Entah bagaimana ketabrak mobil box, pingsan terus meninggal. Istrinya bilang, ya Allah, lagian ayah kan nggak pernah naik motor gitu ya, kan nggak pernah naik motor, kok tiba-tiba itu naik motor. Itu yang dimaksud jalannya dimudahkan karena memang ajalnya dia, caranya begitu. Itu yang dimaksud dengan ranah Allah itu. Jadi karena meninggalnya memang di kendaraan, kecelakaan yang tidak pernah dia lakukan, dia akan lakukan gitu. Rezeki, jodoh, ibu pernah kan kenalannya sama siapa, pacarannya sama siapa, dita'arufinnya sama siapa, nikahnya sama siapa. Kalau sudah begitu ibu nggak boleh mengenang mantan tuh nggak boleh. Mungkin kalau saya nikah sama mantan saya bahagia Bu, belum tentu. Ibu DM saya, di DM itu banyak banget yang pernah, maaf ya Bu, pernah punya mantan dan menyesal karena tidak menikah dengan mantan. Saya tanya kenapa? Oh, mantan saya lebih perhatian. Berbeda dengan suami saya. Saya bilang, ya mantan perhatian karena tidak jadi suami kita. Coba kalau jadi suami, nyebelin juga sama aja gitu. Jadi memang sudah Allah ini ya, Allah tentukan itu yang faqaddarah itu. Summas sabila, jalannya, aktivitas itu dalam menjemput ketetapan Allah tadi gitu. Tiba-tiba kok kita ketemu sama dia di kampus misalnya, jadi nikah sama gitu kan Bu, itu maksudnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, nggak ada pertanyaan lagi kan tadi dari Ibu? Yang mana? Hah? Oh ya, oke, terakhir, gimana kalau dia kok nikahnya pacaran sama non muslim? Gini ya Bu, Allah itu sangat demokratis. Kata Allah nih, jalan ke surga A, B, C, D gitu ya. Jalan ke neraka E, F, G. Kemudian apa? Allah titipkan pendengaran, penglihatan, mata hati, akal. Dioperasiin nih semuanya. Pernah nggak kita dengar gini? Mas, kok jadi maling? Takdir. Ibu kesel nggak dengarnya? Bagaimana gitu? Kan dia dikasih akal sama Allah untuk memilih gitu. Kenapa milih yang, misalnya kenapa milih yang nggak bagus gitu? Ini ada air jernih, ada air comberan. Kita milih mana Bu? Air jernih kan? Terus tiba-tiba kita milih air comberan. Mbak, kok milih air comberan? Takdir. Nggak bisa. Nggak bisa kita mengatakan sudah tercantum di Lauhul Mahfuz. Oh salah. Kan kita tahu jalannya. Kita tahu kan jalannya gitu. Mengapa kita perlu usaha? Duit tadi. Kan doa yang bagus-bagus mudah-mudahan anak-anak kita gitu ya, kita sebutkan pasangannya juga kan. Ya kalau yang laki-laki kita doakan biar dapat istri yang 3S.
solihah, sabar, cantik gitu ya. Cantik hatinya, cantik parasnya. Pengen kan doa. Terus bagaimana biar dapat yang begitu tuh? Memantaskan diri. Kalau pengen dapat yang begini berarti anak kita didik agar sekufu nanti. Kalau pengen dapat menantu yang baik, kita didik anak kita menjadi anak yang baik, begitu. Kenapa orang baik kan ketemu dengan orang baik kata Allah. Orang tidak baik ketemu dengan orang tidak baik. Kalau orang dahulu teman-teman saya itu gini, Bu, saya kuliahkan anak saya di fakultas kedokteran biar dapat pasangan dokter, matching gitu. Bu, saya masukkan anak saya di ekonom gitu ya, jurusan ekonomi biar nanti dapat pasangan ekonom atau pengusaha dan seterusnya. Itu matching, itu bagian dari usaha. Even nanti ternyata silang kan Bu, yang ini dapatnya siapa, yang itu dapatnya siapa, tetapi ada bagian dari usaha gitu. Dan qadarullah itu teman itu Masya Allah ya Bu, karena memang dia punya targetnya begitu, memang menantunya begitu, sesuai dengan planningnya dia. Kamu masuk ke kedokteran ya nak, barangkali nanti di sana ada dokter yang, tapi qadarullah begitu. Kenapa boleh jadi? Kan dia berdoa, esok harinya dia usaha, disekolahkan anak-anak di jurusan yang memang dia pengen dari orang tuanya ya Bu, barangkali nanti kamu dapat suami yang begini-begini. Itu kan ada. Kalau misalnya ternyata dia milih yang tidak baik, ininya kan berarti nggak diperankan, nggak dioperasikan gitu. Sama perempuan, kamu jadi wanita penghibur. Kenapa? Takdir. Sudah tercantum di Lauhul Mahfuz, nggak bisa begitu. Umar pernah marah ketika seorang pencuri ditanya, kenapa kamu mencuri? Takdir. Langsung sama Umar dipukul. Pak gitu. Marah dia, kenapa kamu pukul? Takdir, kata Umar. Kan nggak bisa gitu. Karena nggak boleh beralasan takdir ketika kita jatuh ke dalam dosa atau kita melakukan hal-hal yang negatif gitu ya. Allah alam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Intinya dibawa pulang duit ya Bu. Doa, usaha, tapi usahanya yang maksimal. Ikhlas menghadapi ujian-ujian dalam mendidik mereka. Baru terakhir tawakal kepada Allah, serahkan itu ranahnya Allah saja. Mudah-mudahan kita diberi kesabaran untuk mendidik anak-anak kita dan semoga itu menjadi jembatan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu-ibu solehah yang dirahmati oleh Allah. Gak terasa waktu berjalan begitu cepat, ingin berlama-lama namun sudah di penghujung waktu. Mudah-mudahan kita bertemu lagi lain waktu dengan keimanan yang lebih baik lagi. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.